Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada. Semoga jenengan bahagia bersama keluarga dan semoga selalu diberkati. Dulur, saat ini saya ada di MDPL sekitar 700-an lah mungkin. Tadi saya ukur di pakai HP, pakai aplikasi itu sekitar 700-an, 600 lebih lah. Tetapi di MDPL seperti ini di bulan Maret ini masih seger, belum begitu banyak yang tepar, masih banyak yang seger lur, masih banyak yang tegak berdiri. Tetapi memang saya tadi dari bawah di MDPL yang 270 itu sudah tepar dan hampir 90% tepar. Kalau di sini baru 1-2 yang tepar dan kuning-kuning. Ini berarti tanda dorman. Baru 1-2 ini baru saya pikir 2% saja belum ada. Masih banyak yang seger, dulur. Maka perbedaan iklim, perbedaan ketinggian, perbedaan suhu udara, dan juga perbedaan cuaca itu berpengaruh di umur porang. Jadi umur porang itu berpengaruh juga dengan adanya iklim. Kalau iklimnya dingin, dataran tinggi, itu cenderung dia berumur panjang dan dia punya kemampuan hidup lebih lama. Kalau dia di dataran rendah cenderung panas, dia berumur pendek. Dari hal ini bisa kita simpulkan bahwasanya kalau pakai naungan umurnya jelas lebih panjang. Kalau tanpa naungan umurnya lebih pendek. Itu bedanya. Karena apa? Asupan suhu udara berpengaruh sekali. Karena kelembapan sangat berpengaruh di pertumbuhan porang itu sendiri. Jadi kalau lembab basah otomatis umurnya panjang dan punya kemampuan lebih lama, punya kemampuan lebih lama hidupnya. Ini pun yang sudah tepar atau sudah dorman, bisa dikatakan dorman, ini yang satu musim lor. Ini yang kira-kira 2 musim 3 musim, ini 3 musim. Ini yang ditanda ini belum, masih seger, baru kisut saja. Jadi bagian atas masih seger. Jadi bisa disimpulkan suhu udara dimanapun jenengan tanam, kalau suhu udaranya cenderung tidak terlalu panas, otomatis di situ dia akan punya kemampuan hidup lebih lama. Loh, pertanyaannya, kalau naungannya pakai paranet Pak Po, ya sama saja. Paranet itu kan juga menyerap udara panas kan. Karena kemarin di tempat pembibitan demlot saya itu saya bedakan antara suhu di luar paranet dan di dalam paranet itu jauh, ada sekitar 5 derajat perbedaannya. Itu di musim panas, maksudnya di musim panas itu ketika kita bikin polybagan kemarin. Jadi ketika kita bikin polybagan kemarin itu sangat terasa bedanya gitu. Jadi di bawah paranet itu lebih sejuk daripada di dalam rumah, kelembapan rumah maksudnya, suhu rumah. Loh kok bisa? Karena di bawah paranet kan masih ada anginnya gitu loh, masih sirkulasi udara masih bebas. Kalau di dalam rumah otomatis di dalam tembok itu kelembapannya agak pengap. Itu perbedaannya. Jadi bisa disimpulkan dulur bahwasanya tanam porang di ketinggian
MDPL tinggi dan MDPL rendah itu beda di umurnya. Karena untuk umur sendiri dia cenderung panjang, dan terus perbedaan yang signifikan untuk hasilnya bagaimana. Kalau untuk hasil memang itu rahasia ilahi lur, jadi itu rahasia Tuhan, tetapi sudah bisa kita bayangkan kalau umurnya lebih panjang berarti kadar pembesarannya lebih lama, dan pembesaran katak dan umbi juga lebih gede gitu. Jadi ada dua keuntungan kalau di dataran tinggi, untungnya umurnya lama, bisa besar maksimal. Kalau di dataran rendah otomatis umurnya lebih pendek tapi cepat panen, itu sama-sama untung. Jadi terus pertanyaannya, kalau tanam lebih baik di mana Pak Puh? Ya lebih baik di tanah sendiri, jadi tanah milik sendiri, baik itu di dataran rendah maupun di dataran tinggi, monggo, nggak masalah. Yang penting kalau bisa nih miliknya sendiri atau dekat dengan pemukiman sendiri, kampung sendiri. Karena kalau terlalu jauh otomatis bisa juga keamanan lur. Untuk saat sekarang ini rentan keamanan, yaitu rawan pencurian. Banyak modus seperti konten saya yang lalu. Saya sekarang nggak mau membahas masalah keamanan, kemarin sudah kita kupas, tetapi sekarang yang kita bahas adalah masalah pertumbuhan. Dan di dataran tinggi atau di MDPL tinggi itu cenderung dia kalau siklus alam, maksudnya tanah tanpa pengairan atau mengandalkan air hujan, tak ada hujan begitu, itu memang dia tumbuhnya belakangan. Kalau di wilayah MDPL rendah, contoh saja tempat saya MDPL-nya cuma 270. Di MDPL 270 itu biasanya lebih awal tumbuh. Seperti kemarin bulan 10 sudah tumbuh, tetapi dia dormannya juga lebih cepat. Bulan 3 sudah dorman. Jadi dia tumbuh lebih cepat, tetapi dormannya juga lebih cepat. Kalau di MDPL tinggi, dia tumbuh rata-rata bulan 11 sudah ada hujan, dan dia per Maret ini saja masih seger seperti ini. Dan biasanya yang pohonnya gede itu cenderung lebih kuat atau lebih lama hidupnya. Makanya kalau lebih tua berarti kataknya bisa maksimal besar. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, nggak ada salahnya bukan kita membandingkan, tetapi di kategori mana kita tanam, milik kita tanam di kategori ketinggian rendah, dataran sedang atau dataran tinggi. Berarti kalau di dataran sedang itu diantaranya, di antara dataran rendah dan dataran tinggi itu, katakanlah kalau di dataran rendah bulan 3 sudah mulai tepar-tepar, berarti kalau di dataran sedang kemungkinan akhir dari bulan 3 sudah mulai tepar, dan kalau di dataran tinggi bulan 4 baru mulai tepar. Dan itu berkah juga untuk kita semua, karena Indonesia itu luas dan Indonesia itu indah, dan panennya biar nggak bareng lur. Jadi panennya biar nggak bareng. Kalau panennya nggak bareng ben lumintu lur. Kalau lumintu berarti apa namanya, biar nggak overload di pabrik. Kalau panenan terlalu bersamaan bareng, nanti malah overload, over kapasitas, semuanya panen bareng. Kalau bergilir kan rezeki ini selalu mintu lur, dan rezeki ini bareng-bareng. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, mau tanam di mana monggo, di dataran rendah juga oke, di dataran tinggi juga oke, dengan perlakuan berbeda, atau
tanpa naungan oke, pakai naungan oke, semi naungan juga oke. Itu terserah, itu cara tanam dan pilihan masing-masing. Jadi nggak ada yang perlu diperdebatkan dengan keunggulan masing-masing. Jadi untuk dulur-dulur sebangsa setanah air, ayo maju-maju. Sekarang ini bahkan sudah beredar bibit-bibit untuk the next, untuk musim depan. Bibit untuk tahun tanam 2021-2022 sudah beredar. Sedia bibit sebelum tanam. Cuma kalau per hari ini memang agak murah, tapi simpannya lama dan masih menghadapi proses dan error dan sebagainya. Kalau nanti di jelang musim tanam itu cenderung lebih mahal, dan juga selain mahal juga susutnya sudah tidak terlalu, apalagi kalau sudah musim tanam lur. Apalagi kalau sudah musim tanam otomatis itu sudah amat sangat mahal. Jadi untuk dulur-dulurku sekalian sebangsa setanah air, tetap semangat untuk mengembangkan porang. Dalam usaha porang pasti ada rezeki di baliknya. Dulur sebangsa setanah air, ayo kita tanam, kita rawat, dan sebentar lagi kita akan panen lur. Panen raya. Semoga panen kita melimpah dan semoga panen kita itu berkah. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.